بعلومه وأمدنا بأسراره وأعد علينا من بركاته في الدارين آمين. ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح ويسن lan den sunahake apa al-qunutu doa kunut apa al-qunutu doa kunut fil i'tidali thaniyatis subhi fi i'tidali thaniyatis subhi ing dalem i'tidal rakaat nomor lorone salat subuh ing dalem i'tidal rakaat nomor lorone salat subuh pada zikri ing dalem sakwise zikir ar-ratibi kang ajeg apa zikir wa huwa utawi kunut wa huwa utawi zikir ar-ratib wa huwa utawi zikir ar-ratib iku ila min syai'in ba'du tetep tumeka maring lafat min syai'in ba'du lima krononone hadis soha kang soheh apa ma min annahu sangking sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku mazalat boten leren-leren terus menerus sinten Kanjeng Nabi iku yaknutu kunut sinten Kanjeng Nabi hatta faraka sehingga misai sinten Kanjeng Nabi hatta faraka sehingga misai sinten Kanjeng Nabi ad-dunya ing dunya. Disunnahkan doa kunut pada iktidal rakaat kedua sholat subuh setelah zikir yang telah diterangkan sebelumnya, zikir yang rotib, zikir yang senantiasa dibaca saat iktidal. Disunahkan tadi karena adanya hadis yang menerangkan bahwa Nabi senantiasa mengerjakan doa kunut sewaktu sholat subuh sampai beliau meninggal dunia. Wa yasululan hasil apa asal sunnati asal kesunan lan hasil apa asal sunnati asal kesunan bi ayatin kelawan ayat bi ayatin kelawan ayat fiha kang iku tetep ing dalem ayat fiha kang iku tetep ing dalem ayat doaun utawi donga doaun utawi doa ing qasadahu lamun to nejo sapa musolli hu ing doa bil ayat hu ing doa bil ayat. Jadi ketika sekedar pengen mendapatkan kesunahan juga bisa dengan doa kunut menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Sewaktu baca doa kunut itu tidak dibaca doa kunut yang telah dijelaskan oleh Nabi, malah membaca ayat Al-Quran. Cuman ayat tersebut itu mengandung doa seperti akhir-akhirnya surah Al-Baqarah itu kan ayat terakhir akhir-akhir itu kan adalah ayat doa itu. Yang ada Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana in seterusnya itu. Nah itu kan ayat doa. Nah ketika memang yang dibaca itu ya maka tidak apa-apa, tetap mendapatkan kesunahan. Kalau sekedar pengen dapat kesunahan baca kunut, boleh membaca ayat yang di dalamnya berisikan doa. Cuman dengan tujuan membaca doa, tidak akan membaca ayat. Kalau pengen menghasilkan sunnah kunut. Nah kalau tidak disengaja doa kunut, disengaja doa, ya maka hanya mendapatkan kesunahan zikir, sunnah zikir saja. Malah nanti kalau terlalu panjang menyebabkan batal sholatnya karena menambahi durasi tidak lebih daripada kadar Al-Fatihah. Terus wa bidu'ain lan kelawan donga mahdin kang murni apa doa walau ghairu ma'thurin halih senajan to iku tetep doa kang ora den maksur
doa kang ora maksur, artinya doa yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, doa yang dia buat sendiri. Dan juga doa-doa yang memang tidak ada nada-nada doanya, artinya hanya sebatas permohonan saja. Di dalam doa tersebut tidak menyertakan lafaz-lafaz Allahumma atau Allahumma gfirli atau ighfirli atau irhamni atau ya ghafiradz dzunubi. Tidak menyertakan lafaz-lafaz tersebut dalam doanya. Itu doa yang mahdhun, doa yang murni seperti itu. Ya tidak masalah, meskipun tidak pernah diajarkan, tidak ada keterangan dalam riwayat-riwayat atau dalam tulisan-tulisannya ulama-ulama, tidak ada. Ya tidak apa-apa, yang penting doa. Ingkana lamun ono apa doa ghairu maksur iku bi ukhrawiyin tetap kelawan akhirat. Iku bi ukhrawiyin tetap kelawan akhirat. Memang ketika itu bisa, cuman ada syarat tambahan, yaitu doa yang tujuannya untuk mencari kebaikan akhirat. Wahdahu hale suwijine ukhrawi. Wahdahu hale suwijine ukhrawi. Doa yang tujuannya untuk kebaikan akhirat saja. Au ma'ad dunyawiyin utawa sertane dunya. Au ma'ad dunyawiyin utawa sertane bangsa dunya. Atau doa-doa yang dipanjatkan itu ada permintaan kebaikan akhirat dan juga ada permintaan kebaikan dunia. Itu tidak apa-apa. Nah kalau yang diminta itu untuk kebaikan dunia saja, ya tidak bisa. Kalau yang ada kebaikan akhirat dan kebaikan dunia, ya seperti doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau misalkan doa yang tujuannya untuk kebaikan akhirat saja, ya seperti Allahumma wafiqni bittaqwa wal istiqomah. Nah itu doa yang isinya hanya akhirat saja. Allahumma wafiqni bittaqwa wal istiqomah. Wa afdaluhu ta'ilwe utama-utamane witir utawa kunut, aja witir, kunut. Wa afdaluhu ta'ilwe utama-utamane kunut. Dan doa kunut yang paling utama itu adalah ikuma doa waroda kamus kewarik anhu saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih utama doa yang pernah atau yang didapatkan memang berasal dari kanjeng Nabi, itu makna dari kewarik, berasal dari Nabi itu kewarik, mawaroda anhu, seperti itu, doa yang berasal dari Nabi. Wa huwa utawi mawaroda anhu iku Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Dan seterusnya. Maknanya Allahumma, duh Gusti Allah, wahai Allah, ihdini mugi-mugi paring pituduh panjenengan ni ing ingsun. Ihdini mugi paring pituduh panjenengan ni ing ingsun. Tunjukkanlah atau berikanlah saya sebuah petunjuk. Petunjuk untuk mencapai apa yang dikehendaki, apa yang dituju. Itu fiman sertane uwong, fiman ing dalem sertane uwong, fiman ing dalem sertane uwong. Fi bermakna ma'a, fi bermakna ma'a, fiman ing dalem sertane uwong. Hadaita kang wis paring pituduh panjenengan. Meskipun fi di sini bermakna man, tidak boleh diganti dengan Allahumma hdini ma'aman hadaita. Fi-nya diganti ma'a, tidak boleh. Karena Nabi mengajarkan doanya seperti itu lafadznya. Meskipun fi bermakna ma'a, tidak boleh diganti dengan lafadz ma'a. Fi-nya itu. Wa afin lan mugi marasake panjenengan ni ing ingsun. Lan mugi marasake panjenengan ni ing ingsun. Artinya diselamatkan dari cobaan-cobaan dunia dan cobaan-cobaan akhirat. Itu makna daripada afin.
Fiman sertane wong, fiman ing dalem sertane wong afaita kang wis paring kewarasan panjenengan. Afaita kang wis paring kewarasan panjenengan. Wa tawallani lan mugi nguwasaake panjenengan. Lan mugi nguwasaake panjenengan ni ing ingsun. Ni ing ingsun. Menguasakan itu maksudnya menjadikan si pemohon atau orang yang berdoa itu lebih mendekat kepada Allah dan mendapatkan pertolongan dari Allah. Itu makna daripada tawallani. Mudah-mudahan Allah dekatkan saya ke rahmat beliau, atau dan juga mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saya. Itu makna tawallani. Fiman sertane wong, fiman ing dalem sertane wong tawallaita kang wis nguwasaake sinten panjenengan. Tawallaita kang wis nguwasaake sinten panjenengan. Ai ma'ahum tegese sertane man. Ai ma'ahum tegese sertane man. Wa barik lan mugi paring barokah sinten panjenengan li maring ingsun, liya maring ingsun, paring barokah fima ing dalem nikmat-nikmat awaita kang wis paring panjenengan, dan berikanlah barokah. Barokah itu adalah tambahnya kebagusan, tambahnya kebagusan, itu barokah. Mudah-mudahan engkau tambahkan kebagusan terhadap perkara yang telah engkau berikan kepada saya. Wa kini lan mugi ngreksa panjenengan ni ing ingsun. Dan juga jagalah saya syarrama ing ala-alane perkara. Syarrama ing elek-eleke perkara qadaita kang sampun mutusi panjenengan. Qadaita kang sampun mutusi panjenengan. Dan jagalah saya dari perkara-perkara buruk yang telah engkau ciptakan atau yang engkau putuskan. Fa innaka mongko sak temene panjenengan. Lah tadi Allahumma hdini sampai wakini syarrama qadait, sampai situ itu adalah doa. Nah sekarang mulai fa innaka tabdi wa la yuqda alaik, itu adalah bermakna pujian atau sana, bukan doa lagi. Fa innaka mongko sak temene panjenengan. Ziyadatul fa'il utawi tambahan fa fihi ing dalam lafadz fa innaka. Iku ukhizat den alaf apa ziyadah min wurudiha saking temokane ziyadatul fa di alaf fi kunutil witri ing dalem doa kunute sholat witir. Beda, ya sama, cuman ada perbedaan dari segi lafadznya. Karena pada saat kunut witir itu Nabi pernah mengajarkan kepada Sayyid Hasan bin Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, mengajarkan doa ini cuman innakanya diberi fa innaka. Kalau sesuai dengan hadis yang ada, fa innaka itu enggak ada fa-nya, langsung innaka. Nah, karena ini disamakan dengan hadis yang telah ambil dari Sayyid Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ya ini ditambahi. Fa innaka mongko sak temene panjenengan iku taqdi mutusi sinten panjenengan. Ikut taqdi mutusi sinten panjenengan. Engkau adalah zat yang memberi keputusan. Wala yuqdan ora den putusi. Lan ora den putusi apa alaika ing atase panjenengan. Apa alaika ing atase panjenengan. Engkau adalah zat yang memberi keputusan dan tidak bisa diputusi. Wa innal sak temene kelakuan. Filwahi iku tetep ing dalem wau. Guna ing dalem mangkene lafat wa innahu. Filwahi iku tetep ing dalem wau. Guna ing dalem mangkene lafat wa innahu. Ma utawi keterangan. Dukira kang den tutur apa ma.
Dzukira kang den tutur apa ma fil fa'i ing dalam fa. Sama halnya dengan fa itu ditambahkan pada lafaz fa innaka, wa innahu juga ada tambahan wawunya. Sesuai dengan hadisnya Sayyid Hasan tadi. Aslinya nggak ada wa inna, nggak ada wawunya, langsung innahu la yadillu mawalai. Ditambahi samakan dengan kunut pada saat sholat witir. Dzukira kang den tutur apa ma fil fa'in dalam fa. Wa innal sak temene kelakuan iku la yadillu ora ana kehinaan, la yadillu iku la yadillu ora ino, iku la yadillu ora ino atau ora ana kehinaan. Sapa man uwong tidak akan hina sapa man uwong. Walaita kang wis ngasihi panjenengan, walaita kang wis ngasihi panjenengan. Tidak ada ceritanya orang yang telah engkau kasih itu menjadi orang yang hina. Wala ya'izu lan ora mulya sapa man wong ataita kang wis musuhi, ataita kang wis nyatru, ataita kang wis musuhi sinten panjenengan, ataita kang wis nyatru sinten panjenengan. Tidak ada ceritanya orang yang telah engkau jauhkan dari ridho, yang telah engkau musuhi, yang telah engkau benci itu menjadi orang yang mulia. Tabarokta mugi-mugi tambah kebagusan sinten panjenengan. Rabbana do pangeran kita, wa ta'ala taala mugi maha luhur sinten panjenengan. Mudah-mudahan engkau adalah zat yang senantiasa tambah bagus dan tambah bagus wahai Tuhanku, dan juga tambah menjadi zat yang luhur dan luhur. Wala ba'sa ora ana bahaya iku maujud, tidak masalah biziyadati falakal hamdu ila akhiri, kelawan tambahan lafaz falakal hamdu alama qadai. Astaghfiruka wa atubu ilaik wa ya'ti al-imamu bihi. Tambahan sampai wa atubu ilaik. Maknane falaka mongko iku tetep kedue panjenengan alhamdu tawis kabehane jenise puji. Tidak masalah ketika ditambahkan dalam doa kunut lafaz seperti ini falakal hamdu. Moga iku tetep ing atase, moga tetep kedue panjenengan alhamdu tawis kabehane jenise puji. Alama ing atase perkara qadaita kang wis mutusi sinten panjenengan. Apa yang telah engkau putuskan itu semuanya adalah demi kebaikan. Artinya itu semua adalah baik karena engkau yang telah memutuskan. Dan maka dari itu engkau mendapatkan semua bentuk jenis pujian. Astaghfiruka nyuwun ngapura sapa ingsun ka ing panjenengan. Saya memohon ampun kepada engkau. Wa atubu lan tobat sapa ingsun. Wa atubu lan tobat sapa ingsun ilaika maring panjenengan, dan saya bertobat kepada engkau ya Allah. Wa ya'ti lan nekaake sapa al imamu imam, wa ya'ti lan nekaake sapa al imamu imam bihi kelawan kunut, ditekaake bil lafdzil jam'i kelawan lafaz jama'. Kalau dia menjadi imam maka non mutakalimnya diganti, ya mutakalimnya diganti dengan apa? Dhamir yang jama'. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Wa kadza atau yang lainnya. Wa kadza kaya mengkono-mengkono kunut sairul adzkari utais kabehane pira-pira zikir. Sairul adzkari tawis kabehane pira-pira zikir. Zikir-zikir yang ada dalam salat yang lainnya. Li khabarin krana anane khabar fihi ing dalem ityanul imam bil lafzil jam'i. Fihi kelawan ityanul imam bil lafzil jam'i. Karena ada hadis yang menerangkan bahwasanya seorang imam itu mendatangkan doanya dalam lafaz yang bermakna jamak. Ilallati kejaba lafaz, ilallati kejaba adkar, ilallati kejaba adkar, waradat kamus temoko apa allati temoko wis kewarit, maksudnya itu sudah
datang dari Rasul seperti itu yang nggak bisa dirubah. Warat kamu setemukau pengalati temukau bisi gotil infirati kelawan segot mufrad, bisi gotil infirati kelawan segot mufrad, kecuali zikir-zikir yang memang sudah diajarkan Nabi dalam bentuk mufrad. Meskipun Nabi sholat jamaah menjadi imam, beliau baca dalam menggunakan segot yang mufrad. Contohnya nahu rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni ila akhirih. Seperti lafaz rabbil firli warhamni ila akhirih. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Zikir kelimang baina sajadataini kang tetep ing dalem antarane sujud loro. Watusan lan dan sunake apa sholatu maca salawat, wassalam lan maca salam. Maca sholawat lan salam ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan pula membaca salat dan salam kepada baginda Rasulullah. Wa alihi lan keluargane an-nabi, wa alihi lan keluargane an-nabi, wa sahbihi lan sahabate an-nabi. Sunnah membaca sholawat bagi Nabi, keluarga serta sahabat beliau tadi akhirahu ing dalem akhire kunut, akhirahu ing dalem akhire kunut, lil ittibai krana arahe manut Kanjeng Nabi, lil ittibai krana arahe manut Kanjeng Nabi, manut fis sholati ing dalem maca sholawat. Memang Nabi ketika berdoa kunut, setelah beliau berdoa juga membaca sholawat meskipun untuk beliau sendiri. Lah terus wakiyasan lan krono madaake fil bagi ing dalam sekarine. Artinya kalau sholawat itu sesuai dengan ajaran Nabi, lah membaca salamnya kepada Nabi dan juga sholawat dan salam bagi keluarga sahabat Nabi itu disamakan dengan membaca sholawat. Wakiyasan lan krono madaake fil bagi ing dalam sekarine. Waraf'ul yadaini lan sunnah meneh raf'ul yadaini lan waraf'ul yadaini lan ngangkat tangan loro. Sunnah lagi mengangkat kedua tangan ketika berdoa kunut. Cuman maksufataini, tangan kuwi maksufataini halih den buka karone. Maksufataini halih den buka karone, den buka ila samai madhep maring langit. Jadi tangannya itu menengadah ke atas, madhep ke langit. Ngangkat tangan mang fihi ing dalem kunut ai walau fi halati sanai tegese sanajan ta iku tetep ing dalem tingkah muji maring Gusti Allah. Walau fi halati sanai sanajan ta iku tetep ing dalem muji maring Gusti Allah, meskipun yang dibaca adalah sebuah pujian bukan doa lagi. Tadi kan dalam Quran itu ada doanya, ada pujiannya. Lah mulai Allahumma hdini itu sampai sebelum fa'innaka lah. Mulai fa'innaka itu adalah pujian. Nah sebelum fa'innaka itu adalah doa semuanya. Meskipun yang dibaca itu entah pujian entah doa, juga masih tetap disunahkan mengangkat kedua tangan, ditengadahkan menghadap ke atas langit. Kasairil ad'ayati kayak sekarini biro-biro doa, kaya sekarine pira-pira doa atau donga. Kaya ja'alan dadekake sapa musolli, lan dadekake sapa musolli fihi ing dalem kunut, fihi ing dalem kunut wa fi ghairi lan ing dalem sakliyane kunut. Dadekake dhahara kafaihi ing gegere utawa ing jabane, dhahira kafai ing jabane epek-epeke musolli. Jadi bagian ini yang berwarna putih, yang coklat atau hitam ini, dhahara kafai ing jabane epe-epe musolli didadekake ila samai maring langit. Inta alamun tondonga sapa musolli, dongane mang tujuannya lirofi balain krana nolak bala, waqa'a kang terjadi apa bala bihi kelawan musolli. Ketika berdoa dan doanya tujuannya untuk meminta perlindungan atau mentolak bala, itu tangannya dibalik seperti ini.
yang semula bagian dalam telapak tangan di atas, ketika doa untuk menolak balak maka dibalik ke bawah. Balak yang terjadi kepada musolli. Wasahu lan sawali'e dhahara kafaihi ila samai, sawali'e kuwi atau ya ja'alu fihi wa fi ghairihi dhahara kafaihi ila samai boleh. In da'a lamun tadonga sapa musolli li tahsili sayin krana hasili suci-suci karofil balai kaya karofil balai kaya nolak balak anhu saking musolli fima ing dalam permasalahan bagi kang wis tetep apa mah min umri saking umure musolli. Mima ing dalam perkara bagi kang wis tetep apa mah min umri saking umure musolli. Dan juga ketika sudah tidak terjadi balak maka ya tidak perlu dibalik tangannya. Entah itu balak terjadi kepada orang-orang Islam semuanya atau sebagian saja. Jika memang sebagian itu nanti dapat menjadikan pengaruh yang besar ketika mereka tidak ada, meskipun itu hanya sebagian saja. Seperti balak yang musibah ya, musibah yang atau bahasanya itu apa? Ya balak. Ketika terjadi bagi sebagian orang dan imbasnya kejadian tersebut itu kepada seluruh orang, misalkan terjadi kepada seluruh dokter misalkan, sehingga dokter nanti dapat menyembuhkan orang-orang yang lainnya, ya maka tidak masalah. Wala yusanan ora den sunaka pemaskul wajah ngusap wajah, lan ora den sunaka pemaskul wajah ngusap wajah bihima kelawan yada ini bihima kelawan yada ini. Orang disunahke mengusap wajah dengan kedua tangan akibal kunuti ing dalam sause kunut. Setelah doa kunut tangan sudah diturunkan, jangan diusapkan kepada wajah, itu tidak ada kesunahan, bahkan makruh hukumnya. Ketika itu yang diusap adalah dada. Balik perahu balik dan makruhake apa maskunah wisodari, ngusap sepadane dodo. Gila khilafin, ulama semua sepakat kalau mengusap dada setelah berdoa itu hukumnya makruh. Wal jahru bihil imami, wal jahru lan maca banter, wal jahru lan banterake bihi kelawan kunut, dibaca keras atau dikeraskan bacaan kunutnya lil imami keduwene imam, bihi kelawan kunut lil imami keduwene imam, diwaca banter mang fil jahriyati ing dalem salat kang bangsa banter, salat subuh, maghrib, isya, salat Jumat, Aid, wasirriyati lan ing dalem salat kang bangsa sir. Entah itu sholatnya jahriyah atau sirriyah, tetap disunahkan untuk mengeraskan membaca doa kunut. Kenapa? Ittibai krono alai manut kanjeng Nabi. Waliyakun lan becik ono apa al-jahru maca banter bihi kelawan kunut iku duna jarihi tetep ing dalem saandhape bantere musolli bil qiraati kelawan maca al-Fatihah. Cuman kerasnya baca kunut bagi seorang imam itu hendaknya tidak melebihi atau tidak sama dengan kadar kerasnya ketika membaca surah al-Fatihah. Di bawahnya, kalau dibuat tolak ukur nilai, misalkan kalau bacanya al-Fatihah itu 5 nominalnya, maka kunutnya jangan sampai 5, mungkin 4, mungkin 3 atau 2. Amal mufaridu anapun utawi wong kang salat dhewe iku fayusirru mongko nglirihake sapa al mufarid bihi kelawan kunut, dilirihake mutlakon kelawan mutlak. Entah sholat yang dia kerjakan itu sholat maghrib, apa sholat subuh, apa sholat isya,
maghrib. Entah sholatnya itu sholat yang dikerjakan malam atau siang, yang jelas dia disunahkan untuk membaca pelan, tidak keras. Ta'minul makmumilan moco amini makmum. Ta'minul makmumilan moco amini makmum. Juga sunnah bagi seorang makmum membaca amin. Moco memang jahron kelawan banter. Jahron kelawan banter. Diwaca idza sami'a ing dalem nalikane ngrungu sapa makmum kunu ta imamihi ing kunu te imami makmum. Jika memang seorang makmum mendengarkan doa kunut yang dibaca oleh imam, maka dia sunnah baca amin. Lid doa ikrono doa. Tapi yang diamini yang doa-doa saja, yang sanaknya jangan diamini. Mulai fa'innaka, kadang-kadang imam itu memelankan bacaannya agar tidak diamini oleh makmum. Maka tidak membaca keras fa'innaka. Wakini syarroma qadait, wakini birahmatika syarroma qadait. Sudah, imam kadang-kadang menjadikan pelan bacaannya karena fa'innaka itu dan seterusnya adalah bacaan yang mengandung nada pujian agar tidak diamini. Wa minat doa ilan sangking dan ikut tetap setengah sangking doa sebagian daripada lafadz kunut yang bernadakan atau bermaknakan doa as-sholatu ta'imaca sholawat ala nabi yang atasnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah pas ketika kadang-kadang imam pas waktunya baca sholawat, dia keraskan lagi bacaannya agar makmum tertarik untuk mengamini. Karena apa? Karena termasuk doa, tapi sunnah untuk diamini. Lah yang sana tidak. Fayu aminu mongko maca amin sapa makmum. Fayu aminu mongko maca amin sapa makmum. Laha keduwene as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya. Wa yusyariku lan nyekutoni to barengi sapa makmum hu ing imam fisana ing dalem muji maring Gusti Allah. Fisana ing dalem muji maring Gusti Allah. Ketika yang dibaca itu adalah pujian, maka imam membaca pujian juga begitu juga dengan makmum maca bareng berarti. Mulai fa'innaka pas imam mandek melirihkan, mengecilkan suaranya, tidak lagi mengeraskan, itu berarti sudah menandakan kalau imam baca pujian. Nah maka makmum pun juga sama membaca pujian. Sirron kelawan diri, wa huwa utawi as-sana iku fa'innaka tabdi wala yuqadha alaihi. Iku lafadz fa'innaka tabdi wala yuqadha ila akhiri tumeka maring akhire kaul. Ila akhiri tumeka maring akhire kaul atau akhire sana. Akhire sana fayaqulu mongko ngucap sapa makmum hu ing sana sirron kelawan diri. Au yaqulu to ngucap sapa makmum asyhadu ing ucapan asyhadu fa innaka tabdi wa la yaqti berarti makmum sunah maca asyhadu nek gak gelem nerokne asyhadu. Au bala wa ana ala dzalika minasyahidin atau ngucapake lafaz bala wa ana ala dzalika minasyahidin utawa ngucapake lafaz bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ketika fa innaka tabdi wa la yaqti sampai akhir sana kemudian aku muni bala wa ana. Bala nggih wa ana halil tawi kita wa ana halil tawi ingsun ala dzalika kase mengkono-mengkono kaunuhu taqdi kaunuhu yuqadha kaunuhu yaqdi wa la yuqadha alaihi. Allah kok rujuk ning gone fa inna kata taqdi ora apa. Ala dzalika kase mengkono-mengkono kaunuhu yaqdi wa la yuqadha. Iku minasyahidina tetap setengah saking pira-pira wong kang nyekseni. Iku minasyahidina tetap setengah saking pira-pira wong kang nyekseni. Au nahwa dzalika, au nahwu dzalika. Au nahwa dzalika utas padane mengkono-mengkono asyhadu bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Utawa nek gak ono, nek gak gelem maca sudah ayat tami utawa ngrungu, amrih ngrungu sapa makmum. Ya sudah dengarkan saja apa yang dibaca imam. Lawal awal utawi sing luweh, wal awal utawi perkara kang awal rupane yusyariku fis sanai.
bersama-samanya makmum karo imam membaca pujian kepada Allah pas doa kunut, itu awal berarti ya, iku aula luwih utama daripada membaca amin, daripada membaca asyhadu, daripada membaca bala wa ala dzalika minasyaitonir timbang rungokne tok. Ayu sanalan dan sunake apa kunutuhu kunute makmum sirron kelawan liri, sirron kelawan liri, ilam yasma lamun ta orang rungu sapa makmum kunuta imami ing kunute imam makmum. Jadi sunnah bagi makmum membaca doa kunut sendiri dengan suara yang pelan ketika memang tidak dapat mendengarkan suara kunutnya imam. Kabaqiyatil azkari kaya pira-pira zikir, kaya sekali pira-pira zikir, wad da'awati lan pira-pira doa, lan pira-pira doa, lan pira-pira doa, lan pira-pira donga, allati rupane da'awat la yasmauha kang orang rungu sapa makmum ha ing allati, la yasmauha kang orang rungu sapa makmum ha ing allati, seperti permasalahan zikir-zikir dan doa-doa dari imam yang tidak terdengar oleh makmum, maka dia boleh berdoa sendiri dan berzikir sendiri. Waya nutulan kunut sapa musolli nadban kelawan sunnah. Kuno temang fi'ati dalil rakaati ing dalam i'tidal rakaat, ing dalam i'tidal rakaat al akhirati kang akhir. Di rakaat salat bagian akhir ya, di sebagian akhir. Di seluruh salat di akhir rakaatnya itu sunnah membaca kunut min sairi maktubati saking sekabehane pira-pira salat kang den berdoake. Ai badil maktubati tegese saking sekerine pira-pira salat kang den berdoake. Kunut mang lin nazilati maring kunut nazilah atau kedune kunut nazilah. Idza nazalat ing dalem nalikane tumurun, idza nazilat ing dalem nalikane tumurun apa nazila bil muslimina kelawan sekabehane wong Islam atau kelawan pira-pira wong Islam au ba'dihim utawa sebagian muslimina in ada lamun tobali hu ing ba'dihim alaihim ing atase muslimina. Aja in ada lamun tobali apa naf'uhu kemanfaatane ba'dihim, apa naf'uhu kemanfaatane ba'dihim bali alaihim ing atase muslimina. Contohnya kayak kal alimi kayak wong kang duweni ilmu, wasujaan kayak wong kang gendul. Jadi disunahkan membaca kunut nazilah di rakaat akhir setiap sholat fardu jikalau terjadi bahaya atau sesuatu yang mencekam kepada seluruh orang-orang Islam atau sebagian orang Islam. Cuman sebagian tadi yang terkena itu bermanfaat sekali kepada seluruh orang Islam, misalkan seperti orang yang memiliki ilmu atau orang-orang yang pemberani membela orang-orang Islam, para tentara dan lain sebagainya. Sawa niku padha uga al khaufu utawi wedi min nahwi aduwen saking sepadane musuh, walau minal muslimina alih senajan iku tetep saking pira-pira Islam, meskipun musuh emang mau Islam dhewe ya. Takut karena musuh atau takut karena keburukan atau bahaya dari orang Islam yang lainnya, itu sunnah membaca kunut nazilah. Wal qahtulan apa ini? Sedikitnya curah hujan, lan kekeringan, wal qahtulan kekeringan, kering kerontang, wal jaratulan musibah walang,
seperti di zamannya Nabi siapa itu, Nabi Musa ya, Nabi Isa. Wal jaratu lan walang, Nabi Musa ya. Wal waba ulan apa itu pagebluk, banyak kematian yang terjadi, kematian massal atau sekarang itu adalah epidemi. Wal waba lan epidemi. Wat ta'un lan ta'un, wabah juga ta'un itu maknanya. Wal cuman ta'un itu lebih khusus. Wa belas padane ta'un. Nek wabah itu menyeluruh, merata, luas. Nek ta'un itu sedikit cakupannya. Cuman ya banyak korbannya, banyak kematiannya. Ya mungkin ta'un itu di satu negara saja, kalau wabah itu di satu benua atau bahkan satu dunia. Wana walas padane wabah ta'un lan jarot. 5 krono-none hadis soha kang soha apa ma anang saat menikah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku fa'ala nindakake sinten Kanjeng Nabi, zalika ing mengkono kunut nazilah syahran ing dalam sewulan, karena Nabi pernah mengerjakan kunut nazilah di setiap sholat fardu beliau dalam puasa 1 bulan. Kenapa? Lidafi dorori aduwi krono nolak bahayane musuh Kanjeng Nabi anil muslimin saking pira-pira Islam, karena untuk menolak atau mengantisipasi bahaya-bahaya yang mengancam dari musuhnya orang-orang Islam dan juga musuhnya Kanjeng Nabi. Wa kharajalan kejaba bil maktubati kelawan salat kang den fardhoake. Kelawan salat kang den fardhoake apa an-naflu salat sunnah wal mangduratu lan salat kang den nadari. Wa sholatul janazati lan salat jenazah. Fala yusannu mongko ora den sunahake apa kunut an-nazila ora disunahake fiha ing dalem an-naflu al-manduratu as-salatul janazati, karena sunahnya hanya ada pada salat fardu 5 waktu itu loh ya, maka tidak ada kesunahan ketika dibaca pada saat mengerjakan sholat sunnah atau sholat fardu yang kifayah seperti sholat jenazah atau fardu yang dinadari meskipun itu sholat maghrib, atau fardu yang dinadari misalkan dia kalau tercapai tujuannya maka dia akan sholat sekian rakaat dalam waktu setengah malam yang akhir misalkan, itu wajib hukumnya. Cuman meskipun wajib tidak bisa karena termasuk yang mangdur. Pun faslun ayhadza faslun fi sunanis sujudi ing dalem mertelaake pira-pira kesunahane sujud. Pasal yang menjelaskan tentang kesunahan-kesunahan yang ada dalam sujud. Wa yusannulan den sunahake fi sujudi ing dalam sujud apa wat umruk bataihi. Iku wat apa wat umruk bataihi. Doma ya. Wat umruk bataihi. Nyelehake dengkul lorone musolli awalan ing dalam kawitane. Jadi nek pengen sujud pas sholat itu yang pertama kali diturunkan itu adalah lututnya terlebih dahulu. Pertama kali, kedua lututnya. Lil ittibai krono arai anut Kanjeng Nabi. La wa khilafuhu utawi sulayane wat uruk bataihi awalan iku mangsukhun den busak apa khilaf alama berdasarkan keterangan di kang tetep ing dalem ittiba. Kalau memang itu ketika sujud pertama kali yang diletakkan itu adalah kedua lututnya karena alasan ikut terhadap sesuatu yang pernah dikerjakan Nabi pun juga pernah ketika beliau mau sujud itu beliau turunkan terlebih dahulu kedua tangan beliau. Nah itu bagaimana? Itu kan juga ajaran dari Nabi. Lah ketika seperti itu
pendapat seperti itu termasuk pendapat yang sudah dihapus. Karena kenapa? Karena pada saat itu Nabi sudah dalam usia yang sudah tidak muda lagi. Maka tidak mungkin ketika kalau orang biasa ketika sudah tua kan tidak seperti orang muda, tenaganya dan juga semangatnya dan juga kekuatannya. Ya maka ya kalau nggak bisa dengan lututnya, takut jatuh atau bagaimana, ya menggunakan kedua tangannya. Atau pas sakit misalkan seperti itu. Lah keterangan seperti itu sudah dianggap yang dimaksud, dihapus. Tumayadahi nuli tangan lorone kanjeng Tumayadahi nuli tangan lorone musolli. Setelah kedua lututnya dia turunkan dua tangannya. Baru kedua tangannya. Tumayadahi nuli tangan lorone musolli, summa jabhatihi nuli batu'e musolli. Baru kemudian dahinya dan hidungnya bersamaan. Wa amfihilan irunge musolli ma'an halih bareng, ma'an kelawan bareng atau ma'an halih bareng. Wa yusanu dan sunahake apa kaunuhu. Nah meskipun angfun itu tidak termasuk anggota sujud, cuman disunahkan. Wa yusanu dan sunahake apa kaunuhu anone angfun iku maksufan den buka kiasan krono madhaake ala kasfil yadaini ing atase buka tangan loro. Wa yukraulan den makruhake apa mukhalafatu tartibi nulayani urutan al-madhkuri kang den tutur apa at-tartib. Wa adamu wad'il anfilan ora nyelehake irung. Ketika memang mampu untuk tartib, kedua rukuk terlebih dahulu kedua lutut terlebih dahulu turun, baru kemudian kedua tangannya, baru kemudian dahi dan juga hidungnya secara bersamaan. Nah, nek gak sesuai dengan urutan tadi, ya maka dihukumi makruh. Atau tidak meletakkan hidungnya pada tempat sujud juga makruh. Ayusan lan den sunahake apa kaunuhu fihi ing dalam sujud aidun halih maneh disunahake apa mujafatur rajuli. Apa mujafatur rajuli oleh benggangake wong lanang. Oleh benggangake wong lanang ai al-zakari tegese wong lanang walau sobiyan alih senajan to bocah cilik. Meskipun itu adalah anak kecil, maka disunahkan untuk melebarkan kedua siku-sikunya. Bisyarti ayakuna kelawan syarat arep yen ta ana sapa rajul iku masturon den tutupi aurat. Ketika sudah menutup aurat, maka ada kesunahan untuk membuka kedua sikunya ketika sujud. Karena misalkan belum menutup aurat, seperti permasalahan sholatnya orang yang tidak menemukan tutup aurat, maka dia boleh dalam keadaan telanjang sholatnya. Dan keadaan seperti itu, maka tidak ada kesunahan untuk membuka atau memisahkan atau menggangake kedua sikunya dan juga kedua telapak kakinya pada saat sujud dan saat rukuk, tidak boleh. Menggangake wong lanang mirfaqaihi ing sikut lorone rajul. Dibenggangake dipisah artinya anjambai andoh saking lambung lorone musolli, dari lambung kiri dan kanan, tidak boleh. Wabatnahu lan wetenge musolli didohake dibenggangake anfakhidaihi saking pupu lorone musolli. Perutnya tidak nemplek di pahanya, agak ditarik ke atas. Atafriqu rukbatailan benggangake atau misah dengkul lorone musolli, tidak dikumpulkan kedua lututnya. Wayu jafilan benggangake sopo rojul
mang ojo musoli ya rajul ya. Obat naulan wetenge rajul an fakhidai saking pupu lorone rajul. Wa mirfaqai ing sikut lorone rajul dipenggangake an jambai ando saking lambung lorone rajul. Rajul bukan musoli. Wa tafriqu rukbatai lan misah dengkul lorone rajul. Ayu jafilan benggangake sapa rajul fir ruku ing dalam ruku kadalika hale kaya mengkono-mengkono. Hale kaya mengkono-mengkono. Mirfaqaihi an jambaihi wa batnahu an fakhidaihi bisyarti ayakuna masturon. Aidon halih maneh lil ittibai krono arai anak Kanjeng Nabi. Juga dikerjakan seperti itu, menjauhkan kedua sikunya dari lambung kiri dan kanan, dan juga menjauhkan perutnya dari kedua pahanya, dan juga membuka kedua lututnya. Itu juga sunnah dikerjakan ketika rukuk maupun sujud. Kenapa? Lil ittibai krono arai al Kanjeng Nabi. Illa fi raf'il batni kejaba ing dalem ngangkat weteng. Diangkat anil fakhidzaini ando saking pupu loro fi rukuk ing dalam rukuk. Ya semua hal tadi, pemisahan-pemisahan dan tafrik-tafrik yang ada tadi itu semuanya itu sesuai dengan tindakan dari Kanjeng Nabi, kecuali pada permasalahan mengangkat perut ketika dia rukuk untuk dijauhkan dari kedua pahanya. Nah itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi, cuman disamakan dengan yang pernah dikerjakan oleh Nabi. Ya, anil fakhidzaini fi ruku'i fa bil qiyasi mongko iku kelawan madhaake, fa bil qiyasi mongko iku kelawan qiyas disamakan dengan mengangkat perutnya orang laki-laki dari menjauhi kedua pahanya pada permasalahan sujud. Nah sujud memang Nabi pernah mengerjakan perut beliau, madarani beliau dijauhkan dari kedua fakhidainya beliau. Dan nek rukuk tidak. Nah cuman ketika rukuk juga sunnah seperti itu karena disamakan dalam sujud dengan sujud. Wa tadumulan mongkolake sapa mar'atu wong wadon ay al-amsa tegese wong wadon walau saghiratan senajan ta iku bocah cilik. Wa misruran iku ngumpamani mar'ah al-khumsa utai wong mandu, orang memiliki alat kelamin dua. Tidak bisa deteksi ini laki-laki atau perempuan karena memang kedua alat kelaminnya itu berfungsi semuanya. Dia juga head, dia juga seperti orang laki-laki. Ya muskil, fungsi yang muskil ini, bukan fungsi yang tidak muskil. Kalau punya dua alat kelamin tapi yang fungsi satu ya berarti itu adalah, kalau yang fungsi zakarnya berarti laki-laki. Kalau yang fungsi farjinya berarti perempuan, meskipun punya dua. Kalau fungsi keduanya bisa digunakan untuk buang air kecil ya maka dihitung kira-kira dia itu dalam seumur hidupnya sampai hari itu dia lebih sering menggunakan yang zakarnya atau farjinya ketika untuk kencing. Kalau yang sering zakar maka laki-laki. Kalau sama ya berarti diukur dulu apakah dia itu nanti kencing yang dikeluarkan itu kira-kira banyak yang mana ketika menggunakan zakar atau farjinya. Kalau kok dihitung-hitung, kok diteliti-teliti, diingat-ingat, lewat zakar itu kencingnya sedikit, tapi farji itu banyak, berarti itu perempuan berarti. Atau sama semuanya, ya maka dilihat dia itu sifatnya condong kepada orang perempuan apa ke orang laki-laki. Dia itu lebih senang dengan perempuan apa laki-laki. Ya maka ketika dia senang dengan perempuan maka dia laki-laki. Wa yatadumu almar'atu ba'daha ing sebagiane apa ini? Ba'daha sebagiane yang sebagiane
Wata dumulan ngumpulake sapa mar'atu wong wadon ai al unsa walau saghiratan ngamitun la al khumsa ba'daha ing sebagiane mirfaqaihi wa batnahu wa rukbataihi dikumpulake ila ba'din maring bagian kang meneng. Berarti ketika sikunya dikumpulkan mendekati seperti ini bagi kalau perempuan, laki-laki seperti ini. Rukuk pun juga perempuan rukuknya seperti ini. Atau apa? Lututnya juga dikumpulkan, tidak kok dipisah. Kebalikan daripada orang laki-laki yang jelas. Fir ruku yang dalam saat rukuk wasujudilan sujud kagairihi mah kaya saliyane kaya saliyane sujud lan rukuk li'anna karena sak temene tadum wa li anna qara sak temene tadumul mar'atu ba'da ila ba'din karena sak temene dumman ngumpulake iku astaru luweh nutupi apa tadumul mar'atu ba'da ila ba'din luweh nutupi laha kaduwene mar'ah ta unsa wa akhwatu lan luweh ngliputi lahu kaduwene khumsa walau istamsaka lamun ta mampet apa hadatsu salisi hadase wong kang beser didomi kelawan ngumpulake. Ketika ada orang punya penyakit beser tidak henti dia itu pipis, ketika sudah diistinjai dia wudhu keluar lagi, istinjai wudhu keluar lagi, terus seperti itu, nggak pernah suci pokoknya. Itu namanya adalah penyakit salis atau beser. Ya maka bagaimana ya wudhunya tidak kok untuk lirofil hadasil asghari, tidak, karena hadasnya itu adalah mudawamah, tidak bisa berhenti. Maka wudhunya sebatas istibahati sholat agar diperbolehkan untuk mengerjakan sholat wudhunya. Lah nek engko wong beser ketika dikumpulkan entah laki-laki atau perempuan atau unsa dikumpulkan unsa ya apa unsa ya nek laki-laki juga mungkin ketika dikumpulkan karena sunahnya adalah membegarkan, membenggangkan, merentangkan. Nek orang perempuan atau unsa nanti ketika mengumpulkan sebagian anggota yang lain ke anggota yang lainnya, maka khawatirnya nanti akan keluar. Nek gak dikumpulin metu, dikumpulin malah gak metu, malah wajib kumpulin berarti. Kalau kita misalkan lamun mampet, apa hadatu salisi hadasi wong kang beser bidomi sebab ngumpulake, falladhi mongko utawi pendapat ya daru kang pertir apa alladhi. Akhdan krono ngalap min kalamihim saking pangendikane ulama sak temane alladzi iku wujubud dhammi wajib ngumpulake. Kan ning kene emang kan sunnah mengumpulkan, kan sunnah bagi orang perempuan mengumpulkan sikunya ke tengah, kemudian kedua lututnya dan juga perutnya dengan kedua pahanya itu sunnah. Tapi nek permasalahan terjadi kepada orang yang beser, ketika nanti dia kumpulkan dalam rukuk sujudnya itu nanti malah berhenti besernya, ya maka malah wajib bagi dia, malah haram ketika dia rentangkan kedua sikunya. Mergo nek direntangkan nanti keluar apa najisnya dari zakarnya. Ayo salat sunake fi sujudi ing dalam sujud apa subhana rabbiyal a'la bihamdi, lafaz subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbi nyucake ingsun kelawan maha sucine pangeran ingsun. Subhana rabbi nyucake ingsun kelawan maha sucine pangeran ingsun. Al a'la kang maha luhur sinten rabbi. Wa bihamdi lan kelawan kelawan pujiane Rabbi, Rabbi hamdan kelawan pujiane Rabbi. Sunnah maca subhana rabbil a'la bihamdi ketika sujud tadi lil ittibai krana arai anut Kanjeng Nabi.
Wa aqalluhu tawi luwe sithik-sithike qala subhana rabbil ala bihamdi iku marratun saambalan. Minimal dibaca satu kali sudah sunnah. Wa taru tawi luwe akeh-akeh subhana rabbil ala bihamdi iku ihda asyrota 11 apane marrotan ambalane. Kaunuhu tawi anane subhana rabbil ala bihamdi iku salasan salasan kelawan kaping telu lil imami kedene imam iku afdal luweh utama. Nadhira ma halih bandingi utawa halih madani perkara keterangan marra kang wis keliwat apa ma fi tasbih ruku ing dalem permasalahan tasbih ketika ruku, ing dalem permasalahan tasbih ruku. Nadhira mahale madani keterangan marra kang wis keliwat apa ma fi tasbih ruku ing dalem tasbih ruku, sama seperti tasbihnya ruku. Bagi seorang imam itu lebih utama tiga makmumnya itu tadi kemarin itu ada makmumnya adalah ada yang lemah, ada segera memenuhi kebutuhannya, ada yang sudah tua, ada yang mungkin ibu-ibu hamil atau bagaimana. Nah jelas masyaqqah ketika terlalu dipanjangkan, maka lebih utama 3 kali bacanya subhana rabbil ala wa bihamdi. Wa yazidulan nambahi sapa al-munfaridu wong kang salat ijen wa imam mahsurina lan imam makmum kang kena den etung radu bisyuruti as-sabiqati ala salasi ila ihda asyrata marratan. Sunnah menambahi bagi orang yang sholat sendiri atau imam dari makmum yang bisa dihitung jumlahnya, yang mana mereka semua ridho ketika dipanjangkan bacaan sujudnya imam dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi, boleh dipanjangkan sebanyak sampai 11 kali. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.